Halo, selamat datang kembali. Oke, jadi Anda mengirimkan kami 2 materi yang menarik banget. Betul. Topiknya ini kelihatannya sederhana, tapi ternyata rumit juga ya. Kekuatan sikap atau attitude. Hmm, Ada makalah personal, judulnya Attitude is Everything. Terus satu lagi presentasi PowerPoint tentang positive attitude and positive thinking. ya, dua sumber yang saling melengkapi. Nah, misi kita kali ini bukan cuma ngerangkum, tapi kita mau coba bedah bener-bener apa sih esensi dari semua ini dan gimana kita bisa menerapkannya. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Siap. Dan materi ini langsung, tancep gas gitu. Poin pembukanya aja udah langsung menusuk. Yang mana tuh? Bahwa keputusan terpenting yang kita buat setiap hari, itu bukanlah apa yang mau kita kerjakan atau siapa yang mau kita temui. Melainkan Sikap seperti apa yang akan kita tunjukkan hari itu. Itu fondasinya. benar, dan ini langsung mengubah perspektif kan, sumber-sumber ini menekankan kalau sikap itu bukan kayak cuaca. Bukan sesuatu yang datang dan pergi di luar kendali kita. Tepat, ini adalah pilihan sadar. Setiap pagi, bahkan setiap momen, kita itu memilih kerangka berpikir kita. Entah kita sadar atau enggak. Dan dampak dari pilihan itu, menurut materi ini, luar biasa besar. Ini bukan cuma sekedar biar harimu lebih cerah gitu. Bukan? Ini digambarkan sebagai penentu fundamental antara sukses dan gagal. Oke. Kalau kita pilih sikap positif, sumber ini menjanjikan jalan menuju kesuksesan karir, hidup yang lebih lapang. Sebaliknya, sikap negatif itu seperti bola salju. Terus menggelinding ya? Iya, menggelinding ke arah ketidakbahagiaan, hubungan yang rusak, masalah kerjaan, sampai ke kesehatan. Nah, soal kesehatan ini yang bikin saya berhenti sejenak. Di makalah Attitude is Everything, itu ada fakta yang cukup menohok. Yang mana? Disebutkan kalau penyebab kematian paling umum di Amerika Serikat itu penyakit jantung dan kanker. Dan keduanya punya kaitan erat sama stres. Tepat sekali. Dan makalah itu langsung nyambungin titik-titiknya. Stres itu produk dari sikap negatif. Oh, jadi akarnya dari situ? Betul. Sikap negatif inilah yang termanifestasi lewat cara kita mandang dunia, pilihan kita, perilaku kita sehari-hari. Jadi ini bukan lagi sekedar motivasi, tapi udah masuk ke ranah fisiologi. Maksudnya? Sikap negatif itu memicu respon stres di tubuh, ngelepasin hormon kayak kortisol. Kalau ini terjadi terus-menerus ya, dampaknya nyata ke tubuh kita. Tunggu dulu. Ini kan kedengerannya berat ya. Maksud saya, kalau kita baru aja dipecat, atau lagi ada masalah keluarga, rasanya hampir mustahil untuk nggak punya sikap negatif. Pertanyaan yang valid banget. Apa sumber ini terlalu menyederhanakan masalah? Apa kita diharapkan jadi robot yang selalu senyum? Nah, ini sering jadi salah paham. Materi ini tuh nggak menyarankan kita untuk menyangkal realitas atau menekan emosi. Merasa sedih, marah, kecewa, itu manusiawi. Oke. Poinnya bukan pada kejadiannya, tapi pada respons kita setelah guncangan awal itu. Jadi apa yang kita lakukan setelahnya? Betul. Apa kita mau terus terlarut dalam keputusasaan, atau kita memilih untuk cari pelajaran, cari solusi, dan bangkit lagi? Pilihan itulah yang mendefinisikan sikap kita. Jadi ini bukan saklar ajaib, ini latihan mental. Oke, jadi ini soal apa yang kita lakukan setelahnya. Ini ngebawa kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau sikap bukan dari kejadian eksternal, lalu dari mana asalnya? Nah, Materi ini kan menyoroti kebiasaan kita menyalahkan faktor luar. Pekerjaan ini bikin aku stres atau dia bikin aku marah, macet pagi ini ngerusak hariku. Kita sering banget kan ngomong gitu? sering sekali. Kita memposisikan diri sebagai korban dari keadaan. Korban ya? Tapi kedua sumber ini dengan tegas membalikan logika itu. Sikap kita itu bukan berasal dari kemacetan, sikap kita berasal dari, cara kita menanggapi kemacetan itu. Kemacetannya sendiri netral. Betul, cuma sekumpulan mobil yang berhenti. Reaksi kita lah yang ngasih label menyebalkan atau kesempatan buat dengerin musik. Kita yang milih labelnya. Ini jadi teringat analogi telur yang kuat banget di salah satu makalah itu. Rasanya ini perlu kita bahas lebih dalam. Yang telur pecah itu ya. Iya, dikatakan jika sebutir telur pecah karena kekuatan dari luar, kehidupan berakhir. Ya, kalau kita pukul telur dari luar, isinya kan tumpah. Potensi kehidupan di dalamnya hilang. Itu simbol dari sesuatu yang dihancurkan oleh tekanan eksternal. Persis. Lalu dilanjutkan, jika sebutir telur pecah dari dalam, kehidupan dimulai. Seekor anak ayam menetas. Metafor yang sangat kuat. Ini tentang pergeseran dari victim mindset ke owner mindset. Pola pikir korban ke pola pikir pemilik. Benar.
Apa kita membiarkan dunia memecahkan kita, atau kita memilih untuk menetas dari dalam diri kita sendiri? Pertumbuhan, perubahan, hal-hal hebat itu? Selalu dimulai dari dalam. Tepat. Ini benar-benar mengubah cara pandang ya, dari reaktif jadi proaktif. Oke, ini jadi makin menarik. Kalau gitu, gimana sumber-sumber ini mendefinisikan sikap secara lebih teknis? Apa sih sebenarnya benda yang lagi kita obrolin ini? Tentu, secara umum, sikap itu didefinisikan sebagai posisi mental terkait cara berpikir atau berada. Posisi mental. Bisa juga dibilang sebagai pandangan positif atau negatif kita terhadap seseorang, tempat, atau peristiwa. Makalah itu bahkan lebih spesifik, menyebutnya sebagai attitudes or judgments. Sikap adalah sebuah penilaian. Penilaian. Jadi ini seperti label suka atau tidak suka, baik atau buruk, yang kita tempelkan pada segala sesuatu. Betul, betul. Dan ada satu kalimat lagi yang menurut saya penting banget, sikap adalah pendamping seumur hidup. Maksudnya? Pekerjaan bisa hilang, hubungan bisa berakhir, tapi sikap kita akan selalu bersama kita. Kita nggak bisa ngambil cuti dari cara berpikir kita sendiri. Wah, itu kalau dipikir-pikir dalam juga ya. Artinya kita benar-benar nggak bisa lari dari kepala kita sendiri, bahkan pas liburan. Ini benar-benar menekankan pentingnya beres-beres di dalam. Untuk membuatnya lebih terstruktur, makalah itu ngenalin model ABC. Ini kerangka yang sangat berguna. Oke, ABC. A itu affect atau afeksi. Ini respons emosional kita. Perasaan, suka atau nggak suka. Oke, perasaan. B itu behavior atau perilaku. Ini kecenderungan kita untuk bertindak. Apa yang mau kita lakuin atau katakan. Tindakan. Dan C itu cognition atau kognisi. Ini adalah pikiran, keyakinan, atau evaluasi sadar kita tentang sesuatu. Afeksi, perilaku, kognisi. Oke, coba kita pakai contoh Macek tadi lagi. Boleh. Afeksinya itu kerasaan frustrasi, jengkel, marah. Kognisinya itu pikiran kayak, "Sial, aku bakal telat." Atau ini buang-buang waktu. Benar. Dan perilakunya bisa macam-macam kan? Bisa klakson terus, ngumpat. Atau sebaliknya, milih buat narik napas dalam-dalam dan nyetel musik. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Ketiga hal ini saling terkait dan membentuk sikap kita saat itu. Jadi ini bukan cuma perasaan aja ya? Bukan. Dan yang menarik, model ABC ini bukan cuma teori akademis loh. Ini fondasi dari banyak terapi modern, seperti CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Oh ya? Idenya adalah, kita mungkin nggak bisa langsung ngontrol perasaan kita, si afeksi ini. Tapi kita bisa secara aktif menantang dan mengubah pikiran kita, yaitu kognisi, yang nantinya akan mengubah perilaku kita. Wah, jadi ini bukan cuma konsep, tapi alat yang praktis ya? Sangat praktis. Ngomong-ngomong soal mengubah pikiran, ini nyambung banget sama beberapa kutipan di presentasi PowerPoint yang Anda kirim. Ada satu yang terkenal banget, mirip ucapan Henry Ford. Yang mana itu? Jika Anda pikir Anda bisa, Anda benar. Jika Anda pikir Anda tidak bisa, Anda juga benar. Nah, itu dia. Ini benar-benar menyoroti gimana keyakinan membentuk hasil. Yah, kutipan itu kan menyoroti fenomena psikologis yang disebut self-fulfilling prophecy. Ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Betul. Kalau Anda yakin nggak bisa, Anda mungkin nggak akan berusaha maksimal, atau bahkan nggak nyoba sama sekali. Akibatnya, Anda beneran gagal. Seolah-olah mengkonfirmasi keyakinan awal Anda. Ini lingkaran yang kita ciptakan sendiri. Lalu ada kutipan lain yang lebih puitis. Pemikir positif melihat yang tak terlihat, merasakan yang tak berwujud, dan mencapai yang mustahil. Ini kedengarannya kayak slogan, tapi apa artinya secara praktis? Secara praktis, ini tentang visi dan optimisme. Melihat yang tak terlihat itu artinya mampu melihat peluang di tengah masalah. Oke. Merasakan yang tak berwujud itu soal keyakinan dan harapan, bahkan pas belum ada bukti konkret. Dan mencapai yang mustahil itu ya buah dari keduanya. Jadi karena optimis jadi lebih gigih gitu ya? Tepat. Orang yang optimis cenderung lebih gigih, lebih kreatif, cari solusi, dan lebih tahan banting pas ketemu rintangan. Presentasi itu juga bikin pernyataan yang sangat lugas. Sikap positif seperti magnet untuk hasil yang positif. Ya, istilah magnet ini sebenarnya cara puitis aja. Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan sebuah mekanisme di otak kita. Salah satunya itu Reticular Activating System atau RAS. RAS? Anggap aja RAS ini kayak filter atau penjaga gerbang informasi di otak kita. Kalau Anda secara sadar memprogram diri Anda buat fokus ke hal positif atau peluang, RAS Anda akan lebih peka buat nangkep informasi semacam itu.
Jadi bukan sihir ya, ini soal pemrograman fokus kita secara neurologis. Benar sekali. Dan tentu saja nggak lengkap kalau nggak ngomongin hasilnya. Mm-mm. Presentasi ini menjanjikan banyak hal kalau kita bisa konsisten. Saya bacakan beberapa untuk Anda. Silakan. Membantu mencapai tujuan dan kesuksesan lebih cepat dan mudah. Mendapatkan lebih banyak kebahagiaan dan energi. Kekuatan batin yang lebih besar. Masuk akal. Kemampuan untuk menginspirasi diri sendiri dan orang lain. Menghadapi lebih sedikit kesulitan. Dan yang penting, mampu mengatasi kesulitan yang datang. Ini poin yang krusial. Bukan berarti masalahnya hilang, tapi kemampuannya yang meningkat. Betul. Dan yang terakhir, hidup tersenyum pada Anda dan orang-orang menghormati Anda. Daftar itu pada dasarnya adalah konsekuensi logis, bukan hadiah ajaib. Gimana maksudnya? Orang dengan sikap positif kan cenderung lebih proaktif, lebih disukai, lebih berdaya tahan. Jadi wajar kalau mereka lebih mudah mencapai tujuan, lebih bahagia, dan dihormati. Manfaat itu hasil dari perilaku yang didorong oleh sikap positif. Bukan imbalan karena berpikir positif semata. Tepat. Oke, ini semua kedengarannya bagus banget di atas kertas. Tapi jujur deh, pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana cara praktisnya untuk berubah? Nah, ini dia intinya. Apakah ini sesederhana, oke, mulai besok saya akan jadi orang positif, terus semuanya beres? Rasanya kok nggak semudah itu? Anda benar sekali. Sumber-sumber ini sangat jelas kalau ini bukan proses yang pasif atau instan. Perubahan terjadi secara personal, dari dalam keluar. Menggemakan analogi telur tadi lagi. Persis. Ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan dari seminar motivasi atau buku kutipan. Jadi butuh kerja keras dari diri sendiri ya? Tepat. Materi tersebut pakai 3 kata kunci yang kuat. Penilaian yang jujur, determinasi, dan disiplin. Penilaian jujur, determinasi, dan disiplin. Penilaian jujur itu artinya kita berani ngelihat ke dalam diri dan ngaku, oke, selama ini saya cenderung pesimis, tanpa nyalain orang lain. Oke. Determinasi itu kemauan yang kuat untuk berubah. Dan disiplin adalah kuncinya. Ini latihan harian yang konsisten. Latihan seperti apa yang dimaksud? Nah, menurut presentasi itu, perubahan datang dari berpikir logis dalam setiap situasi. Berpikir logis, bukan berpikir positif. Menarik kan? Ini bukan tentang menekan emosi negatif, tapi tentang menantangnya dengan logika. Balik lagi ke contoh macet. Emosi kita, si afeksi, mungkin marah. Tapi secara logis, kognisinya, kita bisa bertanya, apa marah-marah akan bikin mobil ini gerak? Enggak. Ada hal lain yang lebih produktif yang bisa saya lakukan sekarang. Ada. Saya bisa dengerin podcast, nelpon temen, atau sekedar nikmatin musik. Jadi ini adalah latihan mental yang aktif untuk mengintervensi reaksi otomatis kita. Tepat. Semacam ngebangun otot mental yang baru. Persis. Ini tentang merebut kembali kendali atas respons kita, momen demi momen. Dan pada akhirnya, setelah semua teori dan model, kedua sumber ini bermuara pada satu kesimpulan yang sangat memberdayakan. Apa itu? Pilihan ada di tangan Anda. Semua kembali pada kekuatan dan tanggung jawab personal. Luar biasa. Jadi setelah kita bedah semua ini, intisari yang paling kuat adalah sikap itu bukan takdir yang kita terima dari dunia. Bukan sama sekali. Efek domino yang luar biasa besar. Kesuksesan, kebahagiaan, dan bahkan kesehatan fisik kita. Tepat sekali. Ini adalah pergeseran fundamental dari sekedar bereaksi terhadap kehidupan. Menjadi seorang arsitek yang proaktif merancang pengalaman hidup kita sendiri, dari dalam. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda? Ini berarti Anda memegang kendali yang jauh lebih besar dari yang mungkin Anda sadari. Kekuatan untuk membentuk hari Anda, setiap hari, ada di tangan Anda, melalui pilihan respons Anda. Ini bukan berarti mengabaikan masalah, tapi memilih untuk fokus pada solusi, bukan keluhan. Pada peluang, bukan rintangan. Kekuatan itu ada di dalam diri Anda, menunggu untuk dilatih dan diaktifkan. Dan kalau boleh, saya ingin menambahkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Silakan. Ini terinspirasi dari materi ini. Tadi kan disebutkan, makalah itu mendefinisikan sikap sebagai sebuah penilaian atau judgment. Benar, sebuah penilaian. Ini definisi yang sangat kuat. Dan ini memunculkan sebuah pertanyaan reflektif. Pertanyaan apa? Jika sikap adalah serangkaian penilaian yang kita pegang, seberapa sering sih kita secara sadar mengaudit dan meninjau kembali penilaian-penilaian lama kita? Maksudnya penilaian tentang apa? Penilaian tentang kemampuan diri sendiri, tentang orang lain, tentang apa yang mungkin dan tidak mungkin bagi kita.
Mungkin ada penilaian yang kita bentuk bertahun-tahun lalu berdasarkan pengalaman atau informasi yang udah usang. Dan tanpa sadar masih menyetir sikap kita hari ini. Tepat sekali. Mungkin langkah pertama untuk memilih sikap yang lebih baik itu bukanlah melompat ke positivitas, tapi dengan jujur bertanya pada diri sendiri. Penilaian lama mana yang sudah tidak lagi relevan dan perlu saya perbarui?